Baik, selamat malam Kak Hafid. Terima kasih banyak karena sudah berada di tempat ini untuk mengadakan kegiatan katekese. Kak Hafid, katekese pada malam ini tuh tentunya menggunakan metode TAT. Nah, seperti apa itu TAT? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk mengetahui seperti apa sebenarnya TAT. Jadi TAT ini Kak Hafid, teks, amanat, dan tanggapan. Nah, teks di sini adalah di mana sumber utama dalam katekese itu kitab suci. Nah, dasari semua apa yang kita sharing, apa yang kita berbagi sebentar itu dilandasi dengan kitab suci. Nah, lalu amanat di sini Kak Hafid, di mana menyampaikan pesan yang dimana itu untuk menginspirasi dalam hidup kita. Nah, dengan pesan ini kita dapat hidup sesuai dengan ajaran atau iman kita. Lalu yang ketiga itu tanggapan. Nah, bagaimana responnya kita atau tanggapan kita terhadap teks kitab suci itu untuk mendalami teks tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk memperkenalkan terkait dengan metode TAT ini. Oke. Nah, baik Kak Hafid, tema katekese pada malam ini itu tentang pengampunan dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, untuk itu sebelum memasuki tema ini, untuk itu kita harus memperkenalkan diri dulu. Jadi saya ini Nafra, program studi pendidikan teologi. Nah, semester 6 dan saya berasal dari Kolang. Kalau nama saya itu Fitri, saya dari program studi pendidikan matematika semester 6, saya dari Riau. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Hafid karena sudah memperkenalkan diri. Untuk itu kita mengawali katekese pada malam ini dengan lagu pembukaan. Mengampuni lebih sungguh. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan Tuhan Yesus, sekarang kami akan mengadakan katekese. Semoga dengan sharingnya sebentar kami akan mendalami Engkau dan selalu mengikuti Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik Kak Hafid, seperti yang saya omong pada awalnya tadi bahwa tema katekese pada malam hari ini tuh tentang kasih pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, untuk mendalami tema ini, kita akan membuka teks Matius ambil dari bab 18 ayat 21 sampai 22. Silakan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali."
Baik Kak Covid, karena kita tadi sudah membaca teks tersebut dan sekarang kita mengheningkan sejenak kata atau kalimat mana yang menyentuh hati kita. Untuk itu, mari kita mengheningkan sejenak. Baik Kak Covid, kita tadi sudah mendengar bacaan tadi. Nah, sekarang itu kita menyampaikan kata atau kalimat mana sekali yang menyentuh hatinya Kak Covid. Saya persilahkan. Oke, baik. Di sini tadi yang kalimat yang sangat menyentuh hati saya itu yakni Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Baik, terima kasih banyak Kak Fit karena sudah menyampaikan kalimat yang menyentuh hatinya Kak Fit. Baik Kak Fit, karena tadi sudah mengungkapkan kalimat yang menyentuh hatinya Kak Fit. Nah, sekarang saya mengajak sekali lagi untuk Kak Fit untuk membaca sekali lagi teks yang tadi itu. Lalu sebentar direnungkan selama kita baca itu. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Kak Fit untuk mengheningkan sejenak sambil merenungkan bacaan tadi. Baik Kak Fit, karena Kak Fit sudah merenungkan kembali tadi teks yang kita akan mendalami. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Kak Fit untuk menyiringkan pengalaman terkait dengan teks tadi. Saya itu, isi dari bacaan ini itu sangat bertolak belakang dengan pengalaman yang saya alami selama ini. Sedikit sharing pengalaman. Beberapa bulan yang lalu itu saya mengalami perselisihan dengan teman dekat saya sendiri, dan saya juga tidak tahu apa penyebab dari perselisihan ini. Tiba-tiba teman saya tidak menghiraukan saya, tidak memperdulikan saya, bahkan tidak menjawab teguran dari saya. Nah, semenjak dia tidak merespon saya, di situ saya merefleksikan diri saya, apakah sebelumnya saya melakukan kesalahan terhadap dia, ataupun bahkan ada tindakan atau perilaku saya yang tidak menyenangkan di hatinya dia. Setelah saya merefleksi semuanya, menurut saya itu sebelumnya kami tidak ada mengalami perselisihan yang begitu hebat, bahkan hubungan kami sebelumnya itu baik-baik saja. Nah, di situ saya menghindar dari dia untuk tidak berkomunikasi lagi dengan dia. Bahkan saya menceritakan ke teman-teman saya yang lainnya apa yang kami alami saat itu. Nah, teman-teman saya menyarankan kepada saya bahwa saya harus mencari penyebab dari permasalahan ini. Bahkan saya harus meminta maaf kepada dia tanpa tahu apa penyebab dari perselisihan kami. Nah, di situ saya menolak saran dari mereka karena menurut saya itu selagi saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak akan meminta maaf kepada orang itu, karena kalau kita meminta maaf kepada dia, saya sangat membutuhkan dia. Nah, awalnya saya menolak dengan ajakan atau saran dari teman-teman saya untuk memaafkan dia, tapi setelah saya membaca dan merenungkan isi dari bacaan ini itu, menurut saya lebih baik saya akan berusaha untuk memaafkan dia, apapun kondisinya ke depannya, entah dia mau memaafkan saya ataupun tidak, setidaknya saya akan berusaha untuk memaafkan dia dan memperbaiki kesalahan yang telah saya lalui.
Oke, baik, terima kasih banyak Kakak Fit karena sudah menyaringkan pengalamannya. Nah, tentunya juga menarik sekali tadi yang di-sharingkan oleh Kakak Fit, dan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Kakak Fit, dan tentunya juga Kakak Fit tadi sudah menyadarkan bahwa betapa pentingnya tadi mengajarkan Kakak Fit dari firman tadinya. Sekarang saya mengajak sekali lagi Kakak Fit untuk mengheningkan sejenak, untuk mendalami lagi terkait dengan kata atau kalimat mana sekali sehingga Kakak Fit itu mengubah pola pikirnya Kakak Fit. Terima kasih banyak dari Kak Fit karena sudah menyaringkan pengalamannya tadi, dan dengan merenungkan firman tadi sehingga Kakak Fit mengubah pola pikirnya bahwa betapa pentingnya hadirnya Tuhan di sana, sehingga Kakak Fit itu lebih memaafkan dibanding dendam. Oke. Dan sekarang saya mengajak Kakak Fit untuk mengheningkan sejenak, untuk menyampaikan doa yang dimana untuk mengungkapkan syukur atas kehadiran Tuhan Yesus, sehingga Kakak Fit bisa mengubah cara berpikirnya Kakak Fit. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan bimbingan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami sudah mengadakan katekese. Semoga dengan mengadakan katekese ini kami selalu mengikuti ajarannya Engkau, dan kami selalu lebih memilih untuk memaafkan dengan orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati